What the talk? What the talk? Yeah, yeah. What the talk? What the talk? What the talk? Maybe this is for you or it ain't, but just have fun and hear us out. What the talk? What the talk? What the talk? What the talk? Come right here, let's talk with Vania, Stefan, and Enda. Welcome back. Welcome back. Kita gayanya nggak ganti-ganti ya. Apa dong? Welcome. Bosen. Anyway, kita balik lagi bertambah. Kemarin kan kita our previous episode cuman kita berdua Berdua. doang, kan. Terus muncul lagi nih yang sebelah satu ini nih. Enakan berdua ini. Vibes-nya lebih ada nggak sih? Hah? Lebih chemistry-nya ada ini. Iya, sebenarnya siapa sih yang suamiku? Kok chemistry-nya lebih ada aku sama dia? Oh, jadi begitu. Tapi anyway, kita kali ini nggak mau ngebahas soal keadaan perbedaan antara negara Indonesia dan Nggak usah. Aussie. Udah Capek bosen soal kerja enakan di mana, di Aussie atau di Indo. Nggak usah, udah. Udah capek. Uh-uh. Kita mau yang gampang-gampang aja. Uh. Sekarang tuh temanya apa nih ya? You touched on that actually. Apa Tentang tuh? chemistry. Kan chemistry. Oh iya, betul. Uh, Gila, pinter juga dia. Pinter kan kah? Kadang-kadang. Kita ngomonginnya soal Hubungan. relationship. Nggak cuma sebagai suami istri, tapi apa ya, secara apa keluarga juga. Kita ngomongin ini aja dulu, relationship kayak romantic relationship gitu ya kan, sama pasangan lawan jenis gitu. Iya. Terus habis itu Ya pokoknya lu yang tidak tertarik sama lawan jenis ya nggak usah nonton. Repot banget. jangan tuh. Ya soalnya gue nggak mengerti kalau yang sesama jenis romantiknya, ya kan? Itu topik lain lah. Itu topik. Jadi Bukan kita yang pro, maksudnya. Iya. Nggak ngerti, gue juga nggak mau ngerti gitu kan. Nggak. Udahlah, ribet ah. Nggak usah minta point of view kita, nggak usah. Ya, jadi yang ya itulah yang Pasti-pasti aja. sesama yang lawan jenis. Nah, ribet gila gue sampai nyatet gitu ya kan, kita mau ngomong apa gitu. Soalnya kadang lupa. Ya itu relationship yang kayak pasangan gitu loh, yang membuat kita jatuh cinta. Nah, sekarang aku tanya dong kalian. Apa? Yang mau siapa duluan yang mau ditanya duluan? Ya aja deh, gue capek ngomong. Ayo, Bapak Stefan. giliran iya. Nah, udah siapa take first deh? Apa yang kalian attracted to each other? Nah, siapa yang mau tanya duluan? Saya mau jawab duluan, sorry. I can go. Apa ya? Silakan, jangan garing ya. Waktu pertama kali ketemu dia sih what I find attracted. Ada aja yang gatel gue. Kemarin juga mata gue gatel, kan tete gue gatel. Repot. Enggak, what I find attracted apa ya? Kecantikannya ya? Her long hair gitu kan. Udah bebas. Bondol gue. Her long hair kayak apa? Ya physical attraction gitu, yang gue nggak mau munafik lah, maksudnya kayak orang Apa yang berarti rambutnya doang? Dia lagi ngomong. Sorry. Ngomong terus. Orang bilang kayak physical attraction doesn't matter gitu kan, looks only, what matters is inside gitu kan. Ya come on man, kami like seriously, kalau lu nggak dari luarnya dulu suka, gimana cara lu untuk suka the inside gitu kan, kalau lu nggak suka dulu the outside gitu kan ya. Gimana kamu tertarik untuk know better and know deeper gitu. Yeah, if you don't feel attracted dari looknya gitu kan, ya tapi bukan berarti if you kayak ya mau dibilang average looking atau apa gitu, the average Joe gitu ya, bukannya deal breaker gitu, maksudnya bukan. Gue ngatain ini tuh bukan untuk nge-bring your self confidence down gitu, tapi secara pribadi gue ya pas waktu ketemu sama Indah ini ya ngelihat tuh dari looknya, pertama ya dari looknya, dia ya rambutnya panjang, terus dia kayak ya pokoknya cantik lah gitu. Ya cantik, kalau cantik mana gua mau deketin. Boleh aku cerita enggak? Enggak. Aku masih Apa? masih ingat. Tiba-tiba dia bilang, "Nya,
gue lagi deketin cewek. Siapakah itu? Kayak aku bilang, yang itu ya? Iya yang itu, yang ada di foto itu. Masih siapa namanya? Indah gitu. Alah, kok bisa? Itu dia ingat telepon Ai. Itu kayak pertama kali dia benar-benar telepon Ai kayak dan ngomong heart to me. Oh ya? Iya. Dia Foto yang mana nih? nggak tahu lah, pokoknya jelasin gue ada nih, gue lagi deketin cewek namanya Indah. Terus gue bener-bener suka banget sama dia nih gitu, sama dia nih. Oh ya, terus I'm being a supportive sister as I am, bilang oh boleh dong saya kenalin gitu loh. Terus itu kayaknya dia juga udah mau kayak mikir mau kenalin ke papa mama gitu ya. Gila. Ya tapi Gitu. ya itu. Aku masih ingat itu kayak masih ID Indo. Oh, Oh, lu udah di Indo ya waktu itu? Udah gue di Indo. kagak lu, ini lagi liburan. Lagi liburan tau. kali. Liburan ke sini. Lagi, Oh, liburan ke Indo. Sono. Iya, iya. Bapak ini gimana sih? kan Udah jam berapa sih? Kan kalau bertiga tuh, kalau ada dia, kenapa ya? Untung sayang masih. Sayang nggak? Cinta nggak? Lama banget iya cinta. Lama banget ya connect-nya. Gua kira kakinya yang injured. Udah 9:45. Nggak usah. Anyway. Iya, so in a way ya physical Oke, tadi dia attraction ya bilang- itu. Pertama ya dari rambutnya, terus juga Senyumnya. ya senyumnya, terus kayak wanting ya nggak kayak gitu Nggak juga usah tapi kayak Nggak gitu usah gitu juga juga, Boy. tahu. Tapi ya dengannya adanya physical attraction atau itu ya it encourage me to kayak kayak menarik nih, coba deh kenal lebih jauh lagi kayak gimana gitu personality-nya atau apa gitu. Oke, dan kalau you? Orang gue belum mulai udah didorong-dorong. Wah, parah. Iya, parah nih. Apa ya, lama banget. apa Ntar 40 hari kemudian masih apa ya? Ini masukin yang itu yang kayak yang dari SpongeBob. Iya, A thousand years later. Ya gue kan harus berpikir ya, karena ini kan Ya kan topiknya iya, apa yang membuat gue attracted to him? Iya, apa? Gak ingat. Waduh, gimana ngomong? Ya mungkin kalau dari sisi kamu ya bukan physical attraction tapi lebih ke personality. Dia menyadari. Kalau ditanya suka ya physically sekarang apa yang sebelum apa? Jawabnya. Bentar dulu kenapa sih? Dia kayak curi start gitu, kayak jadi let me speak about it. Terus dia kayak langsung came forward, oh ya maybe nggak physical attraction. Ya Kepercayaan diri kurang deh. iya, maybe. Jadi yang membuat saya attracted to him, Apa tuh? obviously nggak kayak dia ya. Kalau dia kan tadi bilang, bentar dulu, maksud aku, anyay, ini kita nggak mau mulai. Udah mulai sudah. Enggak, maksudnya omongan pentingnya gitu loh. Ya, oke. Kalau dia kan tadi bilang kayak apa physical attraction dulu gitu kan, ngelihat ada cewek rambutnya panjang, buat dia mungkin gue dulu good looking gitu kali ya. Ya udah deh, kayak makanan gitu ya, kayaknya enak, cicip gitu kali ya. Tapi gue nggak dicicip-cicip, nggak ada cicip-cicipan. Jangan ngomong cicip. Kagak, gue kagak dicicip, maksudnya kayak gitu loh analoginya itu. Kalau makanan lu emang lu mau makan kan nggak mau, ya kan? Apa? Analogi. Makanya, ini definisi mabok tanpa alkohol, lu tau nggak? Ini dia. Enggak, maksudnya gitu, kayak kalau cowok mungkin in general tuh kayak gitu kali ya, kayak ngelihat cewek gitu kayak di iklan Pepsodent pas lagi nyebut merek bodo amat. Kayak Hasil enggak ya, mau Sunsilk kayak gigi juga. Pepsodent gigi. Iya gigi, gue gak tau kenapa ada giginya bagus. ada gigi putih gitu kan, gila. Kalau Bersinar. kalau dicium gak bejigong, bisa jadi kan? Dodol. Bisa juga kan gitu. Nah kalau cowok mungkin in general tuh kayak harus lihat gitu dulu. Ya gue nggak memungkiri kalau cewek juga, kalau ada Kayak yang gitu. ada yang tampan gitu kan kayak langsung kayak pura-pura langsung ladylike gitu ya. Biasanya gue kalau ketawa terus kalau lihat cowok ganteng gue kayak kayak di inside itu Napas. kayak inside tuh dying to laugh, kayak wah gitu. Cuman waktu pas gue ketemu dia itu kan Aing umurnya berapa sih? Kayak 19 20. No 20 lah, 21 gitu lah ya, my early 20s gitu. Nah, terus saya kan dulu punya pacar. Oh, babak. Ya,
Anjrit, ini harus dibuka nih. Nggak usah. Nggak usah kan? Nggak usah. Ya, Nanti pokoknya aja itu pokoknya kayak- intinya ya hubungan gua dengan seseorang pada saat itu sih kayak udah mau kedaluarsa gitu loh, kayak nggak ada you know, kayak maksudnya kayak kalau bukan kedaluarsa, kalau kedaluarsa itu kan use by. Ini tuh best before gitu loh. Jadi kalau misalkan masih dimakan tuh masih lu nggak bakal mati lah gitu. Cuman kayak mungkin rasanya udah berkurang gitu ya. Udah hambar. Nah, udah kedaluarsa karena nggak tahu future-nya apa. Nah, terus gue ketemu lah dia gitu kan. Dia gue juga kayak ya udah gitu, ketemu dia. Terus waktu itu lagi World Cup juga tuh. Nah, tahun ini World Cup, waktu itu tahun itu juga World Cup tahun 2. Pas banget ya. Tahun 2000 Ya hitung aja mundur 10 tahun. bukan 2010, masa 2014 sih? Euro apa World Cup sih? Euro kali ya, mungkin Euro bukan World Cup deh. Iya. Bukan World Cup benar ya, Euro deh kayaknya, mungkin Euro. Karena kan World Cup 22. 2010. Dan World Cup itu- ya maksudnya yang dekat-dekat sama kita ketemuan itu kan World Cup 2010. Abis itu Euro, iya bener, 2012. Euro itu ya. Anyway, pokoknya ada bola, terus kita lagi ngomongin nation mana yang kita support, terus kebetulan sama-sama suka Germany, sama-sama rooting for Germany gitu, terus ada ketemu common ground lah gitu kan, common interest gitu. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus kayak sebenarnya udah receh gitu, gue merasa dia jatuh cinta sama gue karena gue menang Mario Kart berkali-kali gitu dan dia nggak bisa kalahin gue. Maksudnya kayak nggak ada interrelation kayak nggak ada, ya itulah korelasinya gimana caranya dia bisa kayak terpukau sama gue yang kayak cuma menang Mario Kart gitu kan. Nah tapi gue ngeliat dia kayak oh ya udah seru gitu, belum ada yang namanya attracted kayak gimana-gimana, tapi gue juga pada saat itu ya emang udah buka diri sih. Maksudnya walaupun waktu itu gue masih ada Statusnya. masih was in ya walaupun gue was in a relationship, tapi tuh gue udah buka diri karena kayaknya the other relationship is not gonna work anyway, it's not gonna work out gitu kan, karena long distance dan lain sebagainya gitu. Kan long distance tuh juga susah ya. Kalau seandainya lu long distance lama, tapi kalau seandainya lu long distance lama, pasti ada juga lah ya orang yang long distance relationship misalkan after 9 years, 10 years terus ended up married gitu ya. Itu mungkin udah dibicarain kali ya, udah ada arrangementnya. Oh ya gue studi gini gue gini gitu, ada arrangementnya lah gitu. Iya, Outlooknya udah ada. iya jelas. kayak oh iya tapi kita end up bakal bareng gitu. Udah locked in Kayak dulu. iya udah di locked in quote unquote gitu, dan mungkin keluarga juga udah kedua belah pihak udah involved gitu kan. Iya. Udah involved, ngebantu ngejaga gitu loh. Ada aja yang berhasil gitu. Cuman pas waktu gue itu kan kayak nggak jelas gitu loh, apakah si orang ini akan nyusul gue kesini karena gue nggak mau balik Indo at the time gitu kan. Ya sampai sekarang juga gue nggak mau balik Indo gitu kan. Anyway, Sedangkan ada dia gitu kayak ngebawa suasana baru, nafas baru gitu dalam hidup. Walaupun pada saat itu nggak langsung yang oh gue bakal dideketin ya mana. Gue udah tahu lah dia mau deketin gue, cuma emang cara deketin dia itu beda. Kalau cowok-cowok yang dulu gue so cool deh. pacarin itu yang ended up jadi pacar gue tuh ketahuan lah, kayak SMS terus lah, apa-apa gitu. Ngedeketinnya tuh ya kayak biasa lah, gimana sih kalau lu tahu cowok ngedeketin cewek kayak gimana gitu kan. Nah kalau dia tuh enggak, dia nyariin gue pasti, tapi itu sekali sehari gitu. Nah terus yang membuat gue attracted to him tuh ya gitu, jadi bikin penasaran karena gue nggak biasanya dideketin kayak gitu. Bukan physical attraction sih memang. Mysterio. Ya cuman ya maksudnya ya dia not bad lah, lihat kan, not bad lah gitu. Not bad. Sekarang masih not bad. Sekarang ya udahlah, Sudah nge-gym saya. udah nge-gym. Nah kalau you sendiri gimana? Apa Iya. yang Aduh. membuat you attracted to a guy? Again, kayak I agree, tidak terpungkiri saya dari physical look juga ya. Kalau saya terlalu kecewa juga nggak mau sih, kayak Terlalu apa? kayak kelihatan cewek gitu. Enggak sih, nggak mau. Apa itu? Maksudnya kayak anyway, maksudnya kayak kelihatannya manly. Pretty boy. Gitu, pretty boy gitu. Aku nggak gitu itu. Oh. I have a thing for bahunya broad. Mukanya Apa bro? perlu banget di ini Oh, ini. pip. Remember? Ingat, udah terlalu itu. Tapi terus? ya physicalnya definitely physically oke gitu loh. Maksudnya kayak yang jangan terlalu gede banget, agak serem ya guys gitu. Jangan saderai gitu, enggak. Kayak maksudnya artinya kan dia bisa jaga Kesehatan. kesehatan, tahu gitu loh, aware. Tapi juga
aku lebih ke juga personality-nya orangnya baik gitu segala macam. So in general, I mean maybe ini kayak sounding very too generic. Iya, tapi jangan yang generic dong, yang wow gitu. wow. Yang unik gitu, yang udah pasti kalau misalkan kalau orang baik itu kan misalkan si A baik si B baik, lu pilih yang mana dari kedua yang baik itu? Yang apa gitu? Apa ya? Ya mantan-mantanku juga semua baik, nggak ada yang psikopat, nggak ada. Yang jangan dong, jangan Iya. yang psikopat. Apa ya yang bisa bikin agak juga funny kali juga ya, Lucu. kayak bikin lucu gitu lah, yang suka banter. Kalian kalau saya cuma gak bisa banter kayak cuma Hong itu kan agak bosen ya guys, gitu. Jadi nggak seru gitu loh. Makanya banter, terus suka adventure. Kalau saya kemana hayu, tapi juga at the same time kalau saya mau chill at home aja juga hayu gitu loh, nggak usah sampai kayak geragas gimana gitu. Jadi tapi ya aku Nah, ke situ sih. Next questionnya adalah udah pernah dapat belum yang kayak begitu? Belum so far. Oh, kesian. Berarti mantan-mantannya berarti bentar. Maksud gua berarti mantan-mantannya nggak ada yang bahunya, bro. Iya, Bro, lawan katanya apa sih? nggak tahu, udahlah. Lebar. Lebar dan Bro, kecil. lebar kan ya? Broad lebar. Ya udahlah, ngapain kita bahas itu? Udah itu lalu cari aja sendiri di Google. Terus Itu kan makanya kita lebih insting. iya, makanya kan Jayus ya. Apa kita retire kan aja. Terus Jangan. Terus apa ya? Ya maksudnya makanya until now kan I'm still single, walaupun umurnya Ready to ditanya mingle. umur lah ya. Ready to mingle, nggak tahu juga ready to mingle sih, cuman kayak I'm open to meeting people gitu, maksudnya kayak udah pernah juga go on the dating site segala macam gitu kan, cuman again kurang gimana ya, kelihatannya baik-baik, to be honest, orang-orang yang I've gone out itu baik-baik, cuman kadang nggak ada itunya. Chemistry. Yeay, nggak ada chemistry. chemistry and connectionnya kayak oke gitu, atau enggak mereka kayak yang nggak mau di make Perth itu sebagai their home, terus mereka or even kayak mereka masih busy doing whatever segala macam, atau nggak study atau apalah itu gitu. Jadi ya, dan umurnya juga sih I think. Oke, sekarang kalau dia nih ya kayaknya nggak usah ditanya, gue udah tahu semua gitu tentang dia. Ya kan? Bener nggak tahu semua? Bener nggak tahu semua? Ya belum tentu juga sih, kan semua orang itu kan punya privacy. Dia juga belum tahu 100% siapa saya. Emang belum dikulitin? Tahu? Apa? Tahu? Apa sih? Dikulitin. Belum gue dikulitin. Udahnya dianuin. Dianuin diapain? Dianuin. Kalau dia itu nanti musik di mulutnya dikasih Enggak usah, orang dianuin. Udah Emang dong. diapain dianuin? Ini soalnya udah jam segini percakapan udah mulai langsung BB 17++. Kalau kata Kaskus. Nah, lupa gue kan mau nanya Apa apa. udah tahu semua? Bentar. Oh ya. Nah, sekarang menurut you kan ngerasa umur udah lumayan nih. Nah, terus considering asalnya dari Indo, ya masih ada budaya Asia yang suka nanyain gitu. Mana nih pacarnya? Terus kayak suka juga didoain gitu kan, semoga cepat dapat jodoh ya. Kapan nih gitu-gitu. Kayak kita juga udah tahu lah ya, banyak dari konten-konten di sosial media itu yang sampai bikin meme, sampai bikin reels about betapa annoyingnya kalau pulang atau misalkan lagi kumpul keluarga, terus ya tante-tante pada berjejer, om-om pada berbaris, pada tanya kerja di mana lah, terus nikahnya kapan lah, mana pacarnya lah gitu. Pokoknya yang ditargetin tuh adalah di umur-umur yang rawan gitu. Nah, tapi kan you di sini punya temen juga yang seumuran you yang juga belum berkeluarga gitu kan. Atau ya maksudnya seumuran itu kan not necessarily harus on the same age kan. Ada yang lebih tua dikit, ada yang slightly younger Under. juga gitu Yep. kan, dan pada belum married juga gitu kan. Yep. Karena yang mau tanya deh, apakah you akan satisfy pertanyaan orang-orang, mau dari keluarga kek, mau dari temen kek, yang kayaknya nguber-nguberin you gitu loh, kayak udah punya pacar belum? Kapan nih mau nikahnya? Cepetan dong, cepetan. Do you think you want to, start a relationship just for the sake of satisfying those comments gitu, supaya pertanyaannya itu stop gitu loh? Jujur, I think around umur
after 25 lah ya, 25, 26, getting closer to umur 30. Mungkin aku di situ kena that pressure, bener. Nggak ada mungkin, namanya saya manusia ya gitu loh. It gets to you. Nanti kayak ditanya pertanyaan itu kan it consequently ditanya terus kan. Maksudnya not every day tapi setiap pose itu pasti brought up gitu loh. Jadi kayak you got yourself thinking as well. Kalau saat diri aku sendiri kayak oh iya ya kenapa gue nggak belum sih ya? Kenapa sih gue belum gitu? Pengen sih gitu loh. I'm not gonna lie. Gitu. Saya kayak ya jelas aja gitu loh. Disayangi orang lain gitu saya kan seneng gitu. Maksudnya ada there's a different feel about it gitu kan. Cuman jadi from I think from 26 to up to 28, 29, closer to 30, I was trying to fit that gitu loh, to fulfill that gitu, satisfying gitu loh. Cuman I had my fair share of failed relationships yang emang gak lama gitu loh, gak sampai setahun, ada yang almost a year tapi enggak. Dan a lot of turbulences segala macam, a lot of factors. Tapi ya abis itu when I come back here, dengan the support of you guys sama my friends, untungnya I woke up, maksudnya kayak ngapain gue sih mencoba untuk satisfy them gitu loh, sendiri gue, masalahnya aku sendiri aja belum bisa fully whole gitu loh, maksudnya which relates to that is really important, which relates to maksudnya what you in our previous episode kan, maksudnya kayak untuk bisa menemukan orang itu pun kita sendirinya, aku sendiri udah I'm happy with myself apa enggak gitu loh. Do I really know myself more than them or more than anyone gitu loh. Kan the only thing yang tahu kita diri sendiri adalah diri kita kan gitu loh. Jadi now at this age where ya hitung sendiri aja lah ya, nggak usah gitu. Akunya ya udah terima aja gitu loh. Kalau emang belum ya belum gitu loh. Yeah. I'm not gonna force it gitu. Kalau if it happens it happens. Kalau saya enggak ya udah enggak gitu loh. I don't mind gitu loh. I mean, do I wish I want to have a family and have kids? Yes, I love kids gitu loh. Maksudnya kayak I really adore kids. Cuman maksudnya kayak for the time being I'm happy with just with playing with my niece and nephew. I got plenty of them gitu loh. Maksudnya aku banyak gitu, ada anak kecil juga. Terus and my friends although masih ada lah, maksudnya again I'm only human. Most of my friends yang di sini in my friend group, in my high school circle group itu literally cuman me doang yang belum punya pasangan. The rest either udah married atau punya partner or already moved in or getting married gitu loh. Jadi adalah there are moments where I feel like I'm a bit outcast. And sometimes jadi aku mikir kayak I don't wanna bug their time, you know. Kan they have their own like family time, their husband and wife, you know, you need that own alone time, right? Gitu. Jadi there are moments where mereka kayak go like, maksudnya kemarin ini ada sempat waktu long weekend mau diajakin camping gitu loh. I mean I like trying new things gitu loh. Cuman I don't know, for some reason akunya di situ I was like mostly yang datang pergi ke sana tuh yang udah berpasangan, udah married gitu loh. Terus I'll just be by myself. I have to drive myself there. So I have to bring all the things there. You know kayak someone doesn't set up for me, it's just setting up myself gitu loh, the camping gitu macam. I have to be independent. Yes, I'm not saying that I don't want to be independent, but there are definitely moments where I feel I wish someone can do it for me. Yeah, of course lah. Jadi kayak di situ I've had a lot of those moments kayak moments kayak tuh pengen banget kayak kalau bisa I can share I can share anything that I'm doing gitu loh kayak mau curcol doang atau ngobrol tentang apa gitu, but I only can share to literally just you guys or my friends gitu loh. Tapi kan to a certain degree gitu loh what I share gitu loh. Jadi kayak jadi ya begitu sih. I think that's my answer. Ya maybe from what you're telling us, kayaknya tuh yang aku tangkap tuh sebelum bisa mulai relationship sama orang lain, mesti udah selesai sama diri sendiri dulu. Diri sendirinya tuh udah yang kalau kita ngomongin tentang wholesome, ya udah penuh, kitanya tuh udah penuh dulu. Kalau
Kalau ini kata-kata di sosial media yang lumayan quite popular itu ini kan tangki cinta, ya kan love tanknya untuk diri sendiri tuh udah penuh dulu sebelum bisa mencintai orang lain gitu kan. Jangan half full atau in a glass kan, kayak kalau pakai Iya. teologinya, masa teori yang your cup of water gitu loh, saya is it Iya. full or is it half Terus nanti full? yang pasangan calon pasangan atau orang yang akan menjadi pasangan itu diharapkan untuk bisa memenuhi gelas yang cuma setengah penuh itu gitu. That's not gonna be a good measure sih. Karena kalau seandainya lu setengah terus orang itu beneran setengah. Kalau orang itu nggak nyampe setengah, tapi lu ngarepin gelasnya full gitu. Yang ada kayak frustrated sendiri nggak sih, kayak nggak bisa puas-puas gitu kan. Terus again, aku cuma mikir ini sih, yes of course I acknowledge gitu kalau seandainya you pengen punya partner, punya suami gitu, punya pasangan lah gitu ya kan, supaya share your pain, share your joy juga gitu kan, gak cuman pain, maksudnya share joy, ya pokoknya share your life lah ya, share your life lah ya sama you punya pasangan kelak gitu kan. Cuman kadang-kadang tuh guys, gue sih cuma mau bilang ya, cuman you bisa attest gitu, it doesn't help, sama sekali nggak bantuin gitu. Kalau misalkan ditanya-tanya terus, kapan nih punya pacar, even though niatnya tuh cuman bercanda, because you don't know what she's going through. Kayak ya dia juga nggak yang diem aja gitu loh, dia juga yang menunggu, berdoa, dan juga ya ada juga berusahanya gitu kan. Ya tapi kan again waktunya Tuhan kan bukan waktunya manusia gitu. Cuma memang iya sih, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh cukup annoying. Dan padahal udah banyak banget ya dibahas di sosial media gitu ya. Jangan suka tanyain hal-hal yang sensitif kayak begitu. Like know your boundaries. Kayak know your limit lah. Hal-hal mana yang bisa lu tanyain, mana yang enggak gitu kan. I think in a way, that's also part of peer pressure, isn't it? Like kayak it's good thing kayak si Nia nggak kemakan pressure itu, you know, terus kayak buru-buru and rush things. In a way dia nggak, kalau orang di pressure kayak begitu dia bisa jadi bucin, ya nggak sih? Bisa juga. Bisa jadi bucin tuh, jadi kayak instead of dia emang cari pasangan untuk yang sesuai sama yang hatinya mau gitu kan. Jadi dia kayak terserah apa yang gue dapet deh, iya, gitu. Yang kayak penting, menebar jala gitu. Iya. Jadi yang asal cepet aja gitu, cepet aja supaya udah banyak diomongin sama orang nih. Yang penting ada. Terus, jadi orang-orang jadi udah stop, gak bakalan nanya-nanya lagi kapan. Terus dia kayak lebih yang tadi dia bilang katanya karena dia sendiri tahu kayak kalau dirinya udah wholesome atau not, kayak love yourself atau gitu-gitu kan. Kalau dia give in to that pressure, you know, and instead of loving herself or being fulfilled by herself gitu, or with herself, but she wants to find someone to have that fulfillment, or having that partner to fulfill her needs and love, and the result of that will be disappointment maybe later on, and that can lead into like a lot of danger. Because I've witnessed firsthand orang yang finally kayak got together, got married gara-gara diomongin, ditanyain gitu sama tetangga lah, sama kapan kan umurnya udah cukup, cepetan dong. Probably maybe in the past gitu it was a joke, dan in the past, in that era belum ada tuh yang namanya sosial media yang suka nyindir jangan ditanya dong kayak gitu yang mengeducate people supaya to not ask sensitive question gitu, such as kapan punya anak. Yang udah married juga ditanya kapan nih punya anak lah, nyusul dong yang kayak gitu loh. Waktu itu kan belum ada ya yang kayak gitu. Jadi this particular person that I know itu lumayan kayak terpressure gitu loh sama pertanyaan itu, kapan nih, udah umurnya udah cukup, udahlah janganlah. Jadi ini orang pada saat itu sudah punya pacar, udah punya pasangan, terus karena ditanya udahlah ngapain pacaran lama-lama, akhirnya kayak in 7 months
langsung bukan langsung married, udah mulai persiapan untuk married gitu kan, akhirnya married gitu kan. Ternyata setelah menikah itu banyak hal-hal yang sebenarnya against orang ini punya principles yang pasangannya itu punya gitu, dan dia baru came to know within the marriage gitu, setelah married gitu, dan dia ngerasa kayak kayak caught off guard gitu, hah, Shock. oh dia begitu, oh gue nggak tahu gitu. Dan pada saat pada saat taunya itu juga pada saat kayak udah far too late lah, udah mau punya anak pada saat itu gitu kan. Nah itu terus akhirnya sih udah nggak bareng-bareng lagi. Nah udah yang kayak gitu yang mau tanggung jawab siapa? Tetangga itu yang mau tanggung jawab. Jadi maksud gue juga ini sih ya, siapapun yang denger kalau ngerasa relate ataupun kesentil gitu, kita nggak ada maksud nyindir, gue nggak ada maksud nyindir atau apa, cuman memang try to be understanding dan kayak watch the horses lah gitu pada saat mau tanya ya, kayak sensitive questions. Saya tahu. Kenapa? Mind your business. Ya, that too gitu. Tapi ada juga sih orang yang kayak gitu sebenarnya out of care. Just mereka tuh nggak ngerti cara nyampeinnya gimana. Is it out of care though? Mungkin ada aja. Ada aja kali, I don't know. Ada aja. Ya, I don't know. Mungkin ada aja yang sebenarnya mereka care, tapi they just don't know how to convey it properly. Terus akhirnya dibuat bercanda supaya mungkin kalau gue bawa bercanda, iya kalau gue bawa bercanda dia mungkin nggak bakal tersinggung. Maybe ada orang yang begitu. Nah kalau seandainya kalian yang bump into this video dan nonton sampai sejauh ini merasa dengan bertanya pertanyaan yang seperti itu tapi jokingly supaya enggak offend orang yang lu tanya, sebenarnya itu lu offend gitu. Ya jadi niat lu yang nggak mau offend tuh sebenarnya lu offend gitu. Jadi mendingan just cut it out. Kalau orang itu nggak open up to you about the struggles of having challenge, finding partners, ya mendingan nggak usah lah gitu. Nggak usah juga yang kayak pakai apa sih kayak di kebetulan apa bukan kebetulan apa sih kayak dibarengin gitu. Oh ya udahlah lagi tahun baru wishing gitu. Oh ya gue doain ya lu supaya cepet ini. Ya lu doain mah doain aja, nggak usah bilangin ke orang yang lu doain kalau lu doain dia gitu loh. Apalagi soal hal-hal sensitif seperti kapan nikah, kapan punya pacar, kapan punya anak. Terus kayak ada juga loh yang kayak orang udah ini orang tuh udah tahu kalau orang lain ini sudah menikah kayak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu dan belum punya anak. Terus kayak suka masih ngomong kayak, kapan dong nyusul dong, gak pengen apa, nyusul dong. Itu kan udah kayak rese ya. Maksudnya lu tau lah orang udah kawin sampai 9 tahun, 10 tahun gitu. Ya pasti there's something gitu loh yang lu juga sebenarnya gak perlu tahu kan gitu. Dan dengan mencoba untuk bikin bercandaan kayak masa nggak pengen sih, iya pengen lah, tapi perjuangannya dia tuh pasangan itu lu mana tahu, lu nggak tahu kan, mana aja lu mungkin nggak tahu kan kalau mereka tuh mungkin udah pernah hamil berkali-kali tapi keguguran karena ada some medical kayak condition gitu kan. Itu kan kalau lu ingetin lagi itu mereka kan pasti went through trauma gitu kan, terus diingetin lagi, terus kadang-kadang suka ada orang yang kayak gendong cucunya gitu kan, ayo nyusul gitu ke orang yang udah 9 tahun 10 tahun nikah gitu, yang sebenarnya mereka masih actively trying gitu, tapi ya gitu loh. Jadi ini relationship, topiknya relationship, tapi lama-lama ujungnya baik lagi ke itu. I think kemana-mana. I think kayak kalau misalnya bisa dibilang kayak specifically di Indo ya, karena kita punya experience di negara itu atau whatever gitu, itu udah jadi norm, it's like the norm, so that norm needs to be broken, like it needs to be cut off, and people need to understand kayak lu nanya itu tuh itu nggak normal gitu, maksudnya kayak that's not the normal thing to ask gitu, maksudnya kayak ya maybe kalau lu sebagai orang tua nanya ke anak lu, mungkin lebih pantas ya daripada orang luar, as in like om tante atau even like friend or
orang tua dari friend lu atau mama tua kan. Mama tua. Mama dari temen lu gitu, maksudnya kayak nanya, oh kapan nyusul, kapan punya pacar, apakah mana pacarnya gitu kan. That's not normal gitu kan. Whoever made it normal, yeah, that's like wrong. Ya emang banyak sih hal-hal yang dinormalisasiin di Indo Iya. gitu, yang sebenarnya nggak boleh dinormalisasiin tapi tetap dipakai dan it's continued in for generations gitu. Dan ya makanya tujuannya ada sosial media, banyak kok di sosial media yang udah mulai, bukan mulai lagi, udah banyak lah yang touch on that ground. So the movement is there already. Iya, cuman sayangnya mungkin algoritmnya kagak lewat di feednya itu orang-orang yang melakukan gitu ya kan. Jadi mereka juga nggak sadar kalau seandainya tuh sindiran-sindiran itu, sentilan-sentilun itu tuh udah ada, cuma mereka nggak nyadar aja. Oke, kita nih udah mau habis waktunya. Habis karena kita sudah lelah. Oh, maaf tuh, transmitter aja masa nggak? Anjay Marinjay. Bye. Emang enggak? Bye. Tapi suaranya nyala kayak